Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widyatama dengan 3 digit terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inverter sine wave. Lanjut. Pertama itu saya akan menjelaskan apa itu Arduino Mega dan ESP32. Arduino Mega 2560 adalah sebuah board Arduino yang menggunakan IC microcontroller 2560. Board ini memiliki pin I/O yang relatif banyak, 54 digital input dan output. 15 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 16 buah analog input, 4 UART atau port serial. Arduino Mega 2560 dilengkapi kristal 16 MHz, koneksi USB, adaptor listrik, header IC SP, dan tombol reset. Arduino Mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB dengan satu daya eksternal. Sumber daya yang dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal atau non USB dapat berasal baik dari adaptor AC DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan steker 2,1 mm yang bagian tengahnya terminal positif ke jack sumber tegangan pada papan. Jika tegangan berasal dari baterai, dapat langsung dihubungkan melalui header pin ground dan pin V input dari konektor power papan Arduino Mega 2560. Dapat beroperasi dengan pasokan daya eksternal 6 volt sampai 20 volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 volt, maka pin 4 volt mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 volt dan ini membuat papan menjadi tidak stabil. Jika sumber tegangan digunakan lebih dari 12 volt, regulator 7 tegangan akan mengalami panas berlebihan dan bisa merusak papan rentang sumber tegangan yang dianjurkan oleh 7 volt sampai 12 volt. Di sini mungkin ada datasheet dari microcontroller Atmega 2560. Di sini untuk tegangan operasi 5 volt, tegangan input 7 sampai 12 volt, batas tegangan input 6 sampai 20, pin digital I/O 54 dengan 15 pin output PWM, pin analog input 16 pin, arus DC per pin I/O 40, arus DC 3,3 volt 50 mA, flash memory 256 KB, SRAM 8 GB, EEPROM 4 GB, 16 clock speed 17 MHz. Selanjutnya itu ada dari ESP32 S2 mini, yaitu microcontroller kecil dan hemat daya dari seri ESP32 yang fokus pada konektivitas WiFi 2,4 GHz. Dilengkapi CPU Extensa LX7 tunggal, USB OTG, bawaan USB-C sekitar 30 GPIO dan cocok untuk proyek IoT karena ukurannya lebih ringkas dan fitur lengkap seperti SPI, I2C, ADC, PWM. Serta dukungan pemrograman mudah via USB-C. Papan ini adalah versi yang lebih ringan dari ESP32 standar, ideal untuk perangkat IoT yang membutuhkan konektivitas nirkabel, keamanan, dan efisiensi daya dalam bentuk kompak. Di sini ada gambar input output dari Arduino Atmega. Dan ini dari ESP32. Selanjutnya ada penjelasan mengenai modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal PWM dengan sine wave adalah teknik untuk menghasilkan gelombang sinus menggunakan sinyal PWM. Pada dasarnya microcontroller kita nggak bisa langsung generate sinyal AC sinus karena outputnya cuma digital atau high to atau low. Nah, solusinya adalah pakai PWM yang duty cycle-nya diatur sesuai nilai sinus. Selanjutnya adalah penjelasan LC filter. LC filter merupakan rangkaian filter pasif yang terdiri dari induktor dan kapasitor yang digunakan untuk menyaring atau memfilter sinyal. Dalam praktikum ini, LC menjadi gelombang sinus yang smooth. LC filter bekerja berdasarkan prinsip impedansi yang berbeda dari frekuensi berbeda. Pertama, induktor. Komponen yang menahan perubahan arus. Induktor punya sifat impedansi yang meningkat seiring dengan frekuensi.
Artinya induktor cenderung melewatkan frekuensi rendah yang menahan frekuensi tinggi. Makanya induktor sering disebut sebagai low pass element. Kedua, kapasitor. Komponen menahan perubahan tegangan. Kapasitor mempunyai sifat impedansi yang menurun seiring dengan frekuensi. Artinya, kapasitor cenderung melewatkan frekuensi tinggi dengan menahan frekuensi rendah. Makanya kapasitor bisa dipakai untuk membuang noise frekuensi tinggi ke ground ketika induktor dan kapasitor digabungkan dengan rangkaian ALC. Mereka menciptakan jalur impedansi yang berbeda dengan frekuensi berbeda. Frekuensi rendah, sine wave 50 Hz atau 100 Hz, bisa lewat dengan mudah, sedangkan frekuensi tinggi, PWM 10 kHz sampai 75 kHz, diredam atau difilter. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin penjelasan dari video uji coba yang sudah dilakukan. Yang pertama, di sini saya melakukan konfigurasi untuk platform I/O-nya untuk membuat new project dan konfigurasi board dan location untuk save data. Setelah itu akan menuju ke new file untuk menggenerate program. Dan setelah kita melakukan prompt di panel kursor AI ini, akan langsung terdistribusikan sebuah program dan langsung bisa kita debugging. Dan ini untuk tampilan GUI atau visual control yang berisi sine frekuensi dengan satuan Hertz dan duty cycle atau amplitudo dengan minimal 0,2 hingga 0,9. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai video uji coba. Di sini di dalam job sheet ada beberapa percobaan. Yang pertama itu percobaan sinyal sine wave BBM tanpa LC filter. Kita buka videonya terlebih dahulu. Tanpa LC. Lu yang mana? Tiga-tiganya lu. Ini untuk hasil dari pengujian yang pertama, yaitu sinyal sine wave tanpa LC filter. Di sini menggunakan microcontroller Arduino Atmega. Di sini terlihat untuk dari osiloskop masih berbentuk PWM termodulasi. Kita bisa lihat ada frekuensi tinggi yang amplitudenya berubah-ubah mengikuti pola sinus. Osiloskop mendeteksi frekuensi sekitar 13,5 kHz karena ada aliasing atau belum sempurna terfilter. Dan selanjutnya untuk percobaan yang LC filter. Di sini dan di sini untuk pada video terlihat untuk konfigurasinya dari percobaan dengan LC filter. Di sini terdapat dari konfigurasi PWM, terus
LPWM dan PWM. Nah, dan di sini dapat dilihat setelah dipasang LC filter hasilnya sangat berbeda. Sinyal yang terlihat di osiloskop sudah berbentuk gelombang sinus yang smooth dan bersih. Komponen frekuensi tinggi 25 kHz sudah hampir hilang sepenuhnya, yang tersisa adalah gelombang sinus 50 Hz yang cukup bagus. Dan itu saja, dan dapat dilanjutkan dengan percobaan Arduino Omega 2560. Di sini terdapat 10 variasi yang akan diuji. Codingannya sama sih sebenarnya. Kalau beda mikro cuma beda ini doang kan, pasti kursor doang. Tanpa LC berjalan LC. Ini untuk yang ke satu itu dengan konfigurasi PWM 10 kHz, frekuensi sine wave 50 Hz, dan duty cycle sebesar 40%. Dan di sini untuk hasilnya gelombang sinus dihasilkan dengan baik pada frekuensi 50 Hz, duty cycle 40%, menghasilkan amplitude sedikit lebih rendah dan maksimal. Dan di sini terlihat ketika terjadi perubahan pada frekuensi sine wave dan duty cycle-nya di percobaan 3 sampai 4, terlihat untuk grafiknya pun berubah secara drastis yang menghasilkan gelombang sinus amplitude tinggi. Itu saja, dan selanjutnya itu untuk percobaan yang Wemos atau yang ESP. Ini masih sama untuk yang ESP, pengujiannya itu ada 10 varian. Yang pertama itu yang 10 kHz, sine wave 50 Hz, duty cycle 30%. Dan untuk hasil dari pengujian pertama itu hasilnya tuh masih mirip dengan yang Arduino Mega, menghasilkan output yang serupa, gelombang sinus 50 Hz, berbentuk dengan baik, duty cycle 30%. Materi 10 tuh ada nggak tuh? Materi 10 Dan ini yang kedua, Dari kita dan untuk perubahannya masih belum terlihat, tetapi pada kualitas filtering lebih baik, dan duty cycle 80% menghasilkan amplitude yang tinggi yang menyebabkan mengalami kenaikan pada tampilan grafik. Ya, mungkin kita langsung saja ke varian yang ke-7.
Nah, pada yang percobaan 7 itu kita kan menggunakan 40 kHz dengan sine wave 75 Hz, duty cycle 30. Terlihat di sini pada perubahan sinyal karena konfigurasi dari PWM dan sine wave-nya berbeda, yang memberikan filtering yang lebih baik lagi dengan sine wave 75 Hz periode 13,3 milisecond, berbentuk sempurna tanpa distorsi, dan duty cycle 30% memberikan amplitude moderate ratio 533/1, menghasilkan waveform yang sangat pristine. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.